Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Andrew. Saat ini, Andrew yang baru saja membeli sebuah kamera dan ia lantas menunjukkan kameranya kepada sang ibu yang sedang sakit tak berdaya. Setelah Andrew menunjukkan kameranya, ia lalu berangkat ke sekolah bersama sepupunya yang bernama Matt. Saat di sekolahan, Andrew membawa kameranya dan terus saja merekam semua kejadian yang ia temui hingga ia bertemu dengan sekelompok siswa Badung, lalu Andrew pun dibully olehnya. Sepulangnya bersama Matt, di sini Matt mengajaknya untuk pergi berpesta. Akan tetapi, Andrew merupakan tipe orang yang pemalu pun masih mikir-mikir untuk pergi atau tidak. Matt yang merasa terganggu dengan Andrew yang terus merekamnya pun menyarankan agar ia tak membawa kameranya apabila nanti ia pergi ke pesta. Di rumahnya, Andrew mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari si bapak dan di sini kita bisa menyimpulkan jika Andrew adalah seorang remaja yang hidupnya terintimidasi. Malamnya, ia pun memutuskan untuk pergi bersama Matt untuk berpesta. Di pesta tersebut, Andrew yang masih saja membawa kameranya dan merekam kejadian di pesta itu hingga saat ia merekam buah pepaya seorang wanita, lalu pacar si wanita yang ia rekam pun langsung membaholnya. Merasa tidak nyaman dengan keramaian itu, Andrew pun pergi ke tempat yang sepi, lalu ia bertemu dengan pria temannya Matt yang bernama Steve. Steve pun mengajak Andrew untuk merekam sebuah gua yang ia temukan bersama Matt. Dengan rasa penuh penasaran, mereka pun memasuki gua tersebut. Lalu menemukan sebuah kristal besar yang menyala dengan sangat terang dan mengeluarkan sebuah suara hingga kamera milik si Andrew menjadi error dibuatnya. Dan inilah dia, Chronicles. 3 minggu berselang, mereka bertiga yang saat ini sedang menunjukkan kekuatan yang didapatnya setelah kejadian kemarin dan menggunakannya untuk bersenang-senang. Dan kekuatan yang mereka miliki saat ini tampak seperti bisa menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Esoknya, mereka pun pergi ke gua tempat mereka mendapatkan kekuatan tersebut, akan tetapi gua tersebut sudah menghilang dan para petugas yang menjaga di tempat tersebut pun memerintahkan mereka untuk pergi dari tempat itu karena di sana rawan terjadi longsor. Malamnya, Andrew pun membeli sebuah kamera baru bersama Steve agar mereka bisa merekam video tentang semua kejadian yang berkaitan dengan kekuatan tersebut. Dan di sini mereka berdua menceritakan masalah keluarga mereka masing-masing, di mana Andrew yang mempunyai seorang bapak mantan pemadam kebakaran, namun sekarang nganggur dan kesehariannya sekarang adalah mabuk-mabuk tak jelas. Dan berbeda dengan Steve, Steve juga memiliki kedua orang tua yang sering bertengkar dan sang ibu yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Esoknya, Andrew mengajak sang ibu untuk pergi jalan-jalan sebentar, lalu ia pergi ke sekolah bersama Steve dan Matt. Dan di sini kita tahu apabila mereka menggunakan kekuatannya secara berlebihan, maka mereka akan mimisan atau mengeluarkan darah dari hidungnya. Setelah itu, mereka dengan isengnya pergi ke sebuah supermarket dan menjahili semua orang yang berada di sana. Setelah cukup dengan menjahili orang yang ditemuinya, di mana setelah Steve memindahkan sebuah mobil, ia langsung mengeluarkan darah dari hidungnya.
saat di perjalanan pulang ada seorang pengemudi yang ingin menyalip mereka, akan tetapi Andrew yang mau menunjukkan kekuatannya pun dengan sengaja mendorong mobil tersebut hingga terjatuh ke sungai. Setelah itu mereka dengan paniknya menyelamatkan pengemudi tersebut lalu menelpon polisi untuk meminta bantuan. Matt yang selaku menjadi sepupu dari Andrew pun memarahinya karena ulahnya barusan. Lalu ia pun membuat sebuah peraturan untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain dan hanya menggunakan kekuatannya untuk bersenang-senang dengan benda mati saja. Esoknya, Andrew dan Matt pergi menemui Steve di tempat yang sepi, di mana mereka yang terkejut melihat Steve yang ternyata sudah bisa terbang menggunakan kekuatannya. Andrew dan Matt pun langsung mencobanya dan ya, mereka bisa terbang dan bersenang-senang di atas awan dan sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi hampir menabrak Steve dan hampir membuat Steve tewas. Berhari-hari mereka bersama dan saat di sekolahan, Andrew mengajak Matt dan Steve pergi ke Tibet untuk sekedar healing-healing saja. Singkat cerita, mereka yang baru saja kembali dari Tibet dan Matt yang pergi sendiri untuk merayakan ulang tahun ibunya. Sedangkan Andrew dan Steve yang tidak tahu harus pergi kemana pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota. Setelah itu, Matt ternyata tidak menemui ibunya, akan tetapi menemui seorang gadis yang bernama Casey. Berbeda dengan Andrew dan Steve, di sini Steve yang baru saja mengetahui jika Andrew adalah seorang yang pemalu dan pendiam, ia lantas mengajak Andrew untuk melakukan pertunjukan bakat di sekolah. Saat Andrew di rumahnya, ia yang bersiap-siap untuk pergi ke pertunjukan tersebut pun dicegat oleh si bapak yang lagi mabuk dan menanyakan bagaimana kamu pergi ke sekolah, sedangkan Matt tidak pernah menjemputmu lagi. Lalu si bapak yang curiga jika Andrew melakukan sesuatu yang lain pun akan mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Andrew. Setelah itu, kita akan dibawa ke tempat pertunjukan bakat dan di sini sudah ada Matt yang bersiap-siap dengan kameranya untuk merekam Steve dan Andrew. Saat itu juga Casey datang menghampirinya untuk ikut serta merekam aksi dari Steve dan Andrew. Setelah itu, Andrew pun melakukan pertunjukan sulap dengan kekuatannya hingga membuat seluruh siswa terpukau. Dan mereka pun pergi ke sebuah pesta dan di pesta tersebut Andrew yang menjadi populer pun didekati oleh seorang wanita dan wanita tersebut mengajaknya untuk melakukan pengenceritan. Steve dan Matt yang merasa senang setelah temannya yang awalnya pendiam dan pemalu akhirnya berani untuk menggadabah wanita. Saat Matt mabuk dan sedang merekam dirinya sendiri, tiba-tiba Casey menghampirinya dan mengajaknya untuk melakukan pengenceritan juga. Setelah itu, Steve pergi merekam seperti apa kepuasan dari Andrew, akan tetapi tiba-tiba wanita yang mau ngencerit dengan Andrew tersebut keluar dari kamar dikarenakan Andrew muntah di belahan pepaya milik si wanita. Steve yang menertawai Andrew karena kejadian tersebut pun seketika membuat Andrew malu dan marah kepada Steve. Esoknya, Andrew yang sudah berada di rumahnya dan di saat itu juga ibunya kesakitan karena sudah tidak mempunyai obat untuk dikonsumsi. Si bapak yang marah karena di saat ia sedang susah dan tidak ada uang lagi untuk membeli obat sang ibu, Andrew malah gaya-gayaan membeli kamera dengan harga cukup mahal dan si bapak yang memberitahu Andrew jika ia adalah seorang pecundang dan tidak mempunyai teman. Lalu Andrew memberitahu si bapak jika ia tak pernah memakai uangnya dan mengatai si bapak dengan kata-kata tolol. Hingga membuat si bapak semakin murka lalu memukulinya. Akan tetapi Andrew yang jelas-jelas mempunyai kekuatan super pun langsung membantai si bapak.
Akibat dari kejadian tersebut, Matt yang berada di rumah Casey pun mimisan, dan juga Steve terus menghubunginya, akan tetapi Matt tidak memperdulikannya karena ia harus ngencerit lagi bersama Casey. Setelah itu, Andrew yang kehilangan kendali karena kejadian bersama si bapak pun berada di atas langit di saat badai datang. Steve pun datang menghampirinya untuk menenangkannya, namun Andrew yang mengira jika Steve berteman dengannya hanya karena mereka mempunyai kekuatan yang sama. Saat Steve membujuk Andrew untuk pergi dari tempat tersebut dan... Saat di pemakaman Steve, Matt yang meminta penjelasan kenapa ini semua bisa terjadi, akan tetapi Andrew tidak mau memberitahu Matt, lalu ia meninggalkan Matt begitu saja. Setelah itu, Andrew pergi ke sekolah dan tak sengaja bertemu dengan si pembuli, lalu Andrew menggunakan kekuatannya untuk mencabut giginya. Andrew pun merekam dirinya setelah berhasil mencabut gigi dari si pembuli. Sepulangnya dari sekolah, Andrew yang kini sendiri pun sudah mulai berubah menjadi jahat setelah terintimidasi oleh keluarga dan tidak mempunyai teman lagi hingga menyebut dirinya sebagai pemangsa puncak. Saat di rumahnya, Matt datang ke sana dan memarahinya karena kejadian di sekolah tadi pagi, dan Andrew telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Matt untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Akan tetapi Andrew yang sudah tidak menghiraukan siapa-siapa lagi pun tidak mau mendengarkan Matt. Keesokannya, Andrew pergi ke toko obat untuk membeli obat si ibu. Akan tetapi Andrew tidak mempunyai uang untuk membayar karena harganya yang sangat mahal. Andrew yang tidak tahu harus mencari uang seperti apa lagi pun memutuskan untuk mengambil baju pemadam kebakaran milik si ayah dan pergi keluar lalu merampas uang milik sekelompok orang yang ditemuinya dengan kekuatan super miliknya. Give me all your money. Tak cukup dengan uang yang didapatnya barusan, Andrew pun lantas pergi untuk merampok sebuah toko Alfamart. Andrew dengan mudahnya mengambil semua uang yang ada di sana, dan pada saat ia mau meninggalkan toko tersebut, dan tiba-tiba si kasir toko keluar membawa senjata, dan tiba-tiba... Akibat dari ledakan tersebut, Andrew kini masuk ke rumah sakit dengan luka bakar yang cukup serius. Setelah itu, si bapak datang ke rumah sakit bukan untuk menjenguk, akan tetapi malah menyalahkan Andrew karena selalu meninggalkan rumah dan tidak mengurus ibunya. Dan kini ibunya telah meninggal saat si bapak dan Andrew tidak di rumah. Si bapak yang sudah emosi pun mau memukul Andrew. Dan tiba-tiba... Akibat dari kejadian tersebut, Matt yang sedang bersenang-senang di rumah Casey pun kembali mengeluarkan darah dari hidungnya dan menyadari jika Andrew dalam masalah. Matt dan Casey pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat Andrew berada. Dan Matt yang melihat Andrew akan melempar si bapak dari gedung yang sangat tinggi pun menyelamatkannya. Saat itu, Matt langsung mengejar Andrew, akan tetapi Andrew yang sudah di luar kendali pun mengangkat mobil yang dinaiki oleh Matt dan Casey. Setelah mengangkat mobil Matt ke tempat yang sangat tinggi, Andrew lalu menjatuhkan mobil tersebut, namun beruntungnya Matt berhasil menyelamatkan Casey. Kemudian Matt pergi untuk menenangkan Andrew yang sudah kehilangan kendali dan membuat seisi kota dalam bahaya. Namun Andrew yang sudah muak atas perlakuan semua orang terhadap dirinya pun langsung memukuli Matt. Meskipun sudah dikepung oleh pihak kepolisian, akan tetapi Andrew dengan mudahnya meluluh lantakkan semua aparat yang mengepungnya. Hingga Matt yang sudah tidak tahu cara menghentikan Andrew pun akhirnya... Ya, Andrew pun tewas setelah tombak dari kakek Zeus menusuk tubuhnya. Dan film pun tamat. Ending yang cukup memuaskan ya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, see you.